Film Iwo Jima adalah film drama aksi Jepang yang mengangkat sejarah perang antara Kekaisaran Jepang melawan Amerika. Sebagai film perang, yang akan kita lihat tentu saja adalah bagaimana mereka berjuang dalam memperoleh kemenangan. Tetapi sebagai seni dan pesan, film ini memberikan artian jauh lebih dalam lebih daripada sekedar film. Dari perspektif orang Jepang, film ini memberikan pesan-pesan religi dari sudut pandang agama mereka, yaitu Shinto, Buddha, dan Konfusius. Film ini secara keseluruhan menggambarkan soal karakter dan kepribadian rakyat para samurai itu. Film ini juga memberi kita pengenalan yang lebih dekat soal budaya dan karakter orang Jepang yang terdiri dari orang yang kejam sampai yang penyayang, dari yang cengeng sampai yang sangat tangguh. Sebelum memulai review filmnya, kami mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Kami sangat menyarankan agar Anda menonton sendiri filmnya secara utuh, karena review film ini tidak akan menampilkan seluruh bagian penting dan pesan-pesan berbeda akan ditemukan oleh orang berbeda. Dan tentu saja, pengalaman menonton filmnya sendiri secara utuh akan sangat jauh berbeda. Baik, seperti apa filmnya? Mari kita mulai. Iwo Jima. Sebagai awal film, terlihatlah hamparan tepi pantai yang di sekitarnya sedang dilakukan penelitian oleh para arkeolog yang akhirnya menemukan sebuah buku yang tertimbun. Kemudian kita diperlihatkan oleh para prajurit Jepang yang sedang melakukan persiapan dalam menghadapi Amerika yang katanya akan menyerang pulau itu untuk merebutnya. Laksamana tiba di pulau itu untuk melakukan patroli. Di sana, dia menyaksikan dua orang prajurit yang dicambuk atasannya. Hal itu terjadi karena dua orang prajurit itu tidak beretika dalam bekerja, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan dengan lantang. Akhirnya mereka diperintahkan untuk makan siang. Di sana, dua orang prajurit yang baru saja dihukum sedang santai dengan satu teman yang lain. Di sana mereka membahas Laksamana yang baru saja tiba. Ternyata dia adalah Kuribayashi yang dipercayakan oleh Perdana Menteri Jepang untuk memimpin pasukan di pulau itu. Kuribayashi kemudian mengunjungi para ketua peleton dan mengubah rencana yang sejak awal mereka sudah susun. Kuribayashi ingin semua peralatan penghadangan dipasang di bukit yang lebih tinggi, sementara baru saja peralatan sudah ditata rapi di bagian tepi pantai. Hal itu kemudian menuai pro kontra di antara mereka. Di sana, seorang prajurit yang bernama Saigo menulis secarik surat kepada sang istri, seolah itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum menjemput ajalnya dalam bertempur nanti. Di tepi pantai, terlihatlah dua orang prajurit sementara berbincang. Yang berkuda adalah Kolonel Nishi dan Kuribayashi sendiri. Pertemuan itu berlanjut pada acara makan malam dan perbincangan yang semakin dalam. Kolonel Nishi memimpin pasukan laut, dan dia menceritakan bahwa pasukannya telah habis dalam misi pertempuran Mariana. Kapal-kapal Laksamana Ozawa sudah dihancurkan. Hal itu membuat Kuribayashi kaget, terlebih ketika Kolonel Nishi bahkan mengucapkan kata-kata putus asa. Di sebuah perjalanan di atas bukit, Kuribayashi membuat anggotanya yang lain
Kuribayashi mengatakan tak memerlukan pertahanan di pantai, padahal itu adalah pertahanan paling pertama mereka. Tapi tentu saja, Kuribayashi punya alasan untuk perubahan strateginya. Ternyata, pulau yang sekarang mereka tempati sudah terisolasi, karena pulau di sekitarnya sudah dikuasai Amerika, sementara peralatan perang yang Kuribayashi harapkan datang membantu mereka malah dikerahkan ke Tokyo untuk memperkuat pertahanan ibu kota, yang artinya Kuribayashi dan pasukannya dalam kondisi yang lemah. Jika melihat keadaan itu, mereka bahkan bagaikan tumbal yang akan mati sia-sia. Di sana, Saigo mengingat kembali bagaimana dia telah meninggalkan istri tercintanya demi berperang dan membela negara. Ketika utusan Perdana Menteri meminta agar suaminya pergi berperang, iya atau tidak, mereka harus melayani negaranya bagaimanapun caranya. Hari demi hari, persiapan untuk menghadapi serangan Amerika terus dibangun. Segala taktik terus dipikirkan dan diupayakan, hingga datanglah 2 unit pesawat tempur Amerika dan memecah pasukan Jepang menjadi berantakan. Korban pun berjatuhan. Hingga tak lama kemudian pasukan laut Amerika pun sudah di perjalanan, dan mereka pun menyandarkan kapal, mobil tank pun dikerahkan, sementara Kuribayashi memantau dari kejauhan. Hingga perintah untuk melepaskan serangan diberikan Kuribayashi, pertempuran pun dimulai. Di sisi lain, Panglima tinggi di bawah Kuribayashi telah siap untuk mundur. Dia tidak melihat tanda kemenangan pasukannya. Dia putus asa dan siap terkubur di pulau itu. Pasukan yang lain pun dirundung rasa bimbang dan penyesalan. Kini mereka tidak sepenuh hati untuk bertempur. Kematian menjelma semakin dekat pada mereka. Tidak sedikit dari mereka bahkan berpikir untuk kabur, meskipun mustahil untuk selamat. Serangan Amerika terus berlanjut hingga gelap. Sementara Amerika mulai menguasai pulau itu, Kuribayashi dan bawahannya mengamankan diri. Semua pasukan menjadi gusar, terlebih para petinggi yang mulai berbeda pandangan. Di tempat lain, Kuribayashi masih mengatur strategi dan memikirkan cara bertahan, apalagi harapan masih ada. Dia masih menunggu bala bantuan, tapi kemudian surat itu datang dan memutuskan harapannya. Kini mereka semua menyadari bahwa tak akan ada bala bantuan. Pulau itu telah ditutup Amerika dan mereka benar-benar terisolasi. Hingga satu-satunya jalan terbaik adalah melawan sampai titik darah penghabisan dan mati sebagai pejuang yang terhormat.
くな。そこを狙われる。少し死んだ兵隊はな、ものが。行けー！Mereka pun menerobos dalam gelap untuk mempertaruhkan yang tersisa. Tapi lagi-lagi dari kegelapan malam, peluru melayang menarget mereka. Mereka pun tumpah satu persatu. Tapi setengah dari mereka memilih untuk tetap di dalam lubang persembunyian atas perintah letnan yang lain. Di dalam sana, 2 orang petinggi sedang mempertengkarkan hal itu. Ternyata mereka telah salah koordinasi. Yang diinginkan Kuribayashi adalah melindungi hidup mereka dengan tidak menyerang. Tetapi Kuribayashi memang memiliki saingan yang tidak suka akan semua keputusan yang diambilnya. Perintah menyerang itu ternyata datang dari panglima yang berseberangan dengan dirinya. Tetapi kecerobohan itu membuat Amerika menemukan persembunyian mereka. Hingga akhirnya seorang prajurit Amerika ditangkap. Saat ia hendak dihabisi, Takeichi menghentikan itu dan bahkan memerintahkan pengobatan untuk orang Amerika itu. Dia akan menjadi tahanan untuk diinterogasi. Where are you from? Mary Pickford or Douglas? Sam. Di sebuah sisi lubang, di dalam persembunyian yang masih aman itu, para prajurit sedang beristirahat. Di sana, salah seorang prajurit mengeluh dan sangat menyesal. Dia adalah prajurit dari peleton terhormat di ibu kota. Jabatannya diturunkan karena sebuah insiden. Dia dianggap terlalu penyayang, dan saking penyayangnya dia dianggap lemah dan tak mampu bertempur. Yoshi. Sementara di luar sana,
Amerika terus menggempurkan serangan kepada golongan prajurit yang berada di luar. Kuribayashi menulis cerita dan kisah perjuangan mereka, dan setelah itu mereka yang tersisa pun melakukan serangan dan siap mati untuk negara mereka. ここはもう限界だ。でもお前たちと暮らすのは飽き飽きた。どう思う道を行ってくれ。最善を尽くせ。己の正義なんだ。はい。はい。光栄でした。できて。連隊長。エフロくれ。今より総攻撃をかける。諸君らの勲功をたたえ、日本が戦に敗れたりといえども奮じて国に準ずるべし。諸君らの霊に涙し黙祷を捧げる日が必ずや来る。世は常に諸子の先頭にあり。Hingga akhirnya perjuangan mereka pun selesai dengan kekalahan. Kuribayashi pun gugur dan menghembuskan nafas terakhirnya karena peluru yang merobek dadanya. Kisah yang dia tuliskan pun ditemukan sesuai apa yang kita lihat di awal film. Dari tulisan itulah sehingga film ini dibuat dan film pun selesai. Film ini berhasil menceritakan soal perjuangan para patriot Jepang dalam melawan Amerika, dan bahwa seharusnya kita menyadari satu pesan, bahwa pentingnya kerjasama dan mufakat dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Pengkhianatan, ambisi, dan gegabah hanya akan menyebabkan hasil yang jauh dari yang kita inginkan. Setidaknya itulah pesan yang bisa jadi akan Kuribayashi sampaikan. Dia dikhianati oleh panglima lain yang mengambil keputusan sendiri dan bertentangan dari komandonya, dan terjadinya miskomunikasi yang membuat pejuang yang lain gugur lebih cepat dan merancukan rencana. Meskipun begitu, kisah mereka tetap menarik dan diagung-agungkan oleh masyarakat Jepang sebagai sejarah dan pengorbanan yang patut dibanggakan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini, dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Semoga menghibur dan memberi manfaat. Ada banyak pesan-pesan abstrak yang tersirat dalam setiap film, yang pesan itu hanya bisa didapatkan dengan perspektif yang bijak. Terima kasih dan goodbye.